Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Yang saya hormati dosen pengampu filsafat ilmu Bapak Dr. Nasruddin, Magister Sains, Magister Pendidikan. Nama saya Nurul Dwi Rahmadianti dengan nomor induk mahasiswa 201100634, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Alma-Ata. Saya di sini akan memenuhi tugas akhir filsafat ilmu merasum buku. Buku yang saya baca yaitu buku Filsafat Pendidikan Islam karya Haji Ahmad Syar'i, Magister Pendidikan. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Firdaus pada tahun 2011 cetakan kedua dengan jumlah halaman 136. Dr. Andes Haji Ahmad Syar'i, Magister Pendidikan, dilahirkan 1 Maret 1956 di Marindi, Tabalok, Kalimantan Selatan. Meraih gelar sarjana pendidikan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, Banjarmasin pada tahun 1983. Pada tahun 2000, ia menyelesaikan pendidikan S2 Manajemen Pendidikan pada program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Sekarang ia menjadi dosen pada jurusan Tarbiyah STAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan jabatan yang dipegang adalah Ketua STAIN Palangkaraya. Aktivitas lain yang ditekuninya adalah Ketua Wilayah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kalimantan Tengah 2000 sampai 2006. Bab yang akan saya bahas adalah dasar pendidikan Islam. Yang pertama, hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam dikemukakan beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Ahmad D. Marimba 1999, menurutnya dasar pendidikan Islam singkat dan tegas, yaitu firman Tuhan dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, menurut Zuhairini dan kawan-kawan pada tahun 1995, menurutnya dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu pula menurut Jalaluddin dan Usman Said 1996. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Ada sejumlah pendapat mengenai fungsi, makna, dan kriteria tujuan pendidikan Islam. Antara lain, yang pertama, Abuddin Natta 1997 berpendapat, sebagai suatu kegiatan yang terencana, pendidikan Islam memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Rumusan dan penetapan tujuan pendidikan Islam harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, mengarah manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi. Yang kedua, mengarah manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahan di muka bumi dilaksanakan dalam rangka pengabdian. Yang ketiga, mengarahkan manusia agar berakhlak mulia sehingga tidak menyalahgunakan fungsi kekhalifahan. Yang keempat, membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmani guna pemilikan pengetahuan. Kelima, mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut Ahmad D. Marimba 1999, ia merinci 4 fungsi tujuan. 1. Mengakhiri usaha, mengarahkan usaha 3 titik pangkal untuk mencapai tujuan lain dan memberi nilai atau sifat pada usaha itu. Yang ketiga, Zuhairini dan kawan-kawan 1995 berpendapat bahwa tujuan adalah dunia cita, yakni suasana ideal yang ingin diwujudkan. Yang keempat, Jalaluddin dan Usman Said 1996 merumuskan 3 kriteria pendidikan Islam. Yang pertama, bersifat fitrah.
Kedua, merentang dua dimensi, yaitu tujuan akhir bagi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, dan serta mengandung nilai-nilai universal yang tidak terbatas, ruang lingkup geografis, dan paham-paham tertentu. Menurut Hasan Langgulung 1989 memberi pentahapan tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan tertinggi, kedua, tujuan umum, ketiga, tujuan khusus. Tujuan akhir pendidikan Islam sangat ideal dan sangat filosofis sehingga cenderung masih bersifat abstrak. Dari berbagai pendidikan Islam di atas menggambarkan betapa luasnya ruang lingkup dan sasaran yang harus dicapai pendidikan Islam. Namun demikian, patokan yang kita pegangi bahwa pada hakikatnya tujuan pendidikan Islam sama atau identik dengan tujuan kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam yang pada intinya untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.